teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bosnya IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Iya Mas, selalu semangat Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya, terus semangat sama kita teman-teman. Kali ini Pak Rinto akan menanggapi mengenai putusan pengadilan pajak. Nah, karena pengadilan pajak ini putusannya banyak aneh-aneh ini Pak ya. Kali Iya, ini keanehan apa lagi yang ditemukan oleh IWPI ini Pak? jadi ini sebenarnya kasus lama Mas Awan. Kasus Hmm. lama, cuman kita dapat inspirasi baru gitu loh Mas. Nah, untuk mengajukan ini Mas, nanti arahnya kan sengketa ke Komisi Informasi Publik Mas, Informasi Pusat. Nah, yang Hmm. sekarang lagi ramai ini Mas, sidangnya Pak Roy Suryo ini Mas hari ini tadi Mas. Yang Oke. terkait ijazah Pak Jokowi dengan UGM itu loh Mas dan KPU. Heeh. Oke. Nah, ini kan putusannya terkait dengan kasus PTR Indonesia Mas ya, oleh Majelis 3A yang diketuai oleh Bapak Juniadi Eko Widodo itu kan ada Mmm, alat bukti yang dihilangkan Mas. Nah itu kita minta ini Mas informasinya ke PPID-nya Mas. Bentar saya mmm. ini. PPID Pengadilan Pajak nih, Pak, ya? Ya kita ada dua Mas. Kita minta PPID ke Kemenq Mas. Kalau mana kan ke Kemenq nih Mas. Karena kan semua di Oke, bawah Kemenq nih Mas. oke. Karena saya Ini Mas minta ya. ke PPD Kemenkeu pasti ditolak karena dia bilang, pengadilan pajak bukan di bawah kami lagi. Oh gitu. Nah ini kita mintanya ke sana dulu Mas. Nggak tahu nanti kalau ini kan kita lihat jawabannya Mas. Kita dua Mas. Ke ini dan MA Mas. Oke. Nah, nah ini kita memohon informasi publik dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Mas ya, tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Permohonan ini kami ajukan memperoleh informasi mengenai kewenangan pengelolaan dokumen dan proses administrasi terkait putusan pengadilan pajak, khususnya setelah berlakunya ketentuan terbaru mengenai hubungan kelembagaan pengadilan pajak. Ini Mas, kronologinya 27 Juni 2024 kami mengunggah kesimpulan akhir gugatan melalui aplikasi Etescode 166 halaman. Nah, Majelis Hakim 3A Pengadilan Pajak menerbitkan putusan pengadilan pajak. Nah, ini Mas ya, nomor sekian-sekian, yaitu Mmm, tebal 195 halaman. Namun seluruh bukti yang kami ajukan termasuk kesimpulan akhir hanya dimuat dalam daftar bukti tanpa uraian penilaian, pertimbangan, atau analisis sebagaimana diwajibkan pasal 84 ayat 1 huruf F, Mas. mmm. Nah, yang mengharuskan majelis mempertimbangkan seluruh bukti dan segala hal yang terjadi dalam persidangan, Mas. Ini yang rata-rata Mhm. malas dilakukan, Mas. Nanti semua buat tertulis itu loh, Mas. Ujung-ujungnya di putusan nggak dimuat itu loh, Mas. Oke. Hmm. Nah, ini 1 November 2024 kami menyampaikan surat nomor sekian-sekian meminta agar fakta persidangan dan substansi kesimpulan akhir yang dihilangkan majelis dimuat sebagaimana mestinya dalam putusan sesuai dengan pasal 84 ayat 1 huruf F, Mas. Mmm, Nah, dan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. mmm, Bulan 9 Desember, Panitera Majelis 3A mengirimkan surat tanggapan nomor sekian-sekian tanggal 3 Desember 2024 yang menyatakan bahwa kesimpulan akhir telah dipertimbangkan sebagai bukti P98 namun tanpa menunjukkan halaman, uraian analisis ataupun penilaian majelis terhadap substansi kesimpulan akhir tersebut. Mas Awan. mmm. Permasalahannya, putusan tidak menunjukkan halaman atau bagian mana majelis mempertimbangkan kesimpulan akhir kami yang berjumlah 166 halaman. Surat Mmm, tanggapan panitia hanya menyebutkan bahwa dokumen tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana bukti P98. Tanpa bukti, kutipan halaman dan uraian analisis majelis informasi tersebut tidak memenuhi standar transparansi dan akurasi informasi publik. mmm. Jadi ini kan kita minta Mas, kesimpulan ini bukti P98 yaitu keterangan ahli itu kok nggak ada kok nggak dimuat secara utuh. Di mana itu Mas? Oke, Nah, mereka menyampaikan bahwa kami sudah mempertimbangkan sebagaimana bukti P98 gitu doang, Mas. Tapi nggak ada di putusan, Mas, keterangan oke, ahlinya. Jadi ini bagi teman-teman mahasiswa hukum, kalau mempelajari putusan pengadilan pajak tidak bisa sesederhana itu, Mas, lihat putusan. Pasti oke, akan sesat, Mas. Jadi oke, Anda kalau mau belajar mempelajari putusan di pengadilan pajak harus lihat pertama, Mas, surat gugatannya, oke. surat tanggapannya dari Dirjen Pajak, baru surat bantahannya dari wajib pajak, baru ada banyak sekali keterangan tertulis, Mas, Oke. selama persidangan. Ada lagi keterangan ahli, kalau ada saksi, keterangan saksi. Semua yang Mmm, bentuk tertulis, baru kesimpulan akhir, mmm. baru putusan. Ya. Nah, semua dokumen itu barulah mahasiswa-mahasiswa hukum yang mau belajar
bagaimana proses pengadaan pajak akan memahami, seperti apa sih Mmm. pengadaan pajak ini pengadilan yang fair atau hanya pengadilan tipu-tipu gitu loh, Mas. Oke. Kalau hanya lihat putusannya nggak tahu, Mas. Contohnya, bukti Mmm. Arion sampai P98, Mas, berapa banyak berarti buktinya, Mas? Sampai 98 bukti loh, Mas. Mmm. Ya itu harusnya harus dipertimbangkan satu-satu, Mas, oleh majelis hakim, Mas Awan. Mmm. Ya ini, Mas. Terus ketiadaan uraian pertimbangan terhadap kesimpulan akhir berpotensi melanggar pasal 84 ayat 1 huruf F. Setiap bukti yang diajukan, hal-hal yang terjadi dalam persidangan. Mmm. Permohonan informasi berdasarkan kronologi dan ketentuan hukum di atas, kami memohon kepada PPD Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi terkait sebagai berikut, Mas. Ya ini, Mas. Mmm. Nah, ini putusan sekian-sekian tahun 2024 Majelis Hakim mempertimbangkan kesimpulan akhir yang kami ajukan. Pada halaman berapa? Itu, Mas. Mmm. Kesimpulan akhirnya dipertimbangkan. Bagian mana dalam putusan yang menunjukkan adanya analisis Majelis Hakim terhadap substansi kesimpulan akhir. Mmm. Tiga, apa dasar majelis menyatakan bahwa kesimpulan akhir telah dipertimbangkan apabila terdapat uraian analisis dalam putusan. Apabila tidak terdapat uraian analisis dalam putusan itu, Mas. Mmm. Apakah benar pertimbangan terhadap dokumen pembuktian dapat digantikan hanya dengan pencantuman dokumen tersebut sebagai daftar bukti. Jadi mereka Mmm. itu cara memanipulasi hukum, Mas. Itu Mmm. semua alat bukti kita hanya daftar bukti kami pertimbangkan cuma P sekian, Mas. Tapi isinya bukti tadi tidak dituangkan dalam putusan, Mas. Oke. Otomatis teman-teman mahasiswa hukum yang mempelajari putusan mantan pajak pasti akan tersesat, Mas. Iya. Karena nggak Oke. tahu. Jadi termasuk bukti tadi, Mas. Tadi kan ada ini, Mas, ya, mulai gugatan, tanggapan, bantahan, keterangan tertulis, semuanya Mmm. sampai bukti, Mas. Semua bukti itu P itu harus dipegang oleh mahasiswa hukum yang mempelajari putusan di pengadilan pajak, Mas Aman. Mmm. Nah, nah ini, Mas, ini yang kami mohonkan. Terus Mmm. kami juga mengajukan ke MA, Mas. Mmm. Nah, ini sama. Kenapa kok MA? Karena kasusnya ini sekarang lagi di PK, Mas, peninjauan kembali. Karena Oh. ketika akan melakukan PK, otomatis dokumen tadi udah masuk ke MA gitu loh, Mas. Nanti kan MA kalau jawab, "Aku nggak punya dokumennya." Loh, ini kan kamu kan kita kan lagi mengajukan PK, semua dokumen ini harus ke sana. Kalau MA nggak punya, berarti, Mas, ada yang dikorupsi oleh pengadilan pajak terkait bundel A dan bundel B. Kalau kita Mmm. melakukan PK, Mas, peninjauan kembali terhadap Mmm. putusan hakim pengadilan pajak yang ngawur, Mas, gitu, Mas. Mmm. Oke. Oke, jadi PPID ini, baru dimulai, Pak, ya? Belum ada keputusan. Belum, Mas, heeh. Oke, kita nantikan ya. MA ini kadang-kadang suka nggak jelas juga ya. Kalau DJP sih saya meramal udah pasti ditolak, karena saya juga pernah nih minta informasi, dia bilang, eee, itu pengadilan pajak bukan di bawah kami lagi katanya. Iya, ini kan lucu sekali, Mas. Nanti kan kalau bukan di bawah dia lah, kok website-nya adalah Kemenkyu, Mas, website-nya, Mas. Iya, betul. Satpp.kemenkyu, Mas. Wah, itu nggak tahu, Mas, ya. Nanti kita Itu lihat di ngawur. sidang KIP. Iya, dibalas aja, Mas. Lah Anda ini kalau bukan Kemenku, website-nya kok masih Kemenkyu kan gitu, Mas. Berarti MA punya akses ke websitenya Kemenkeu dong? Iya. Oke, baik. Mmm. Terima kasih Pak Rinto informasinya ya. Kita nantikan bagaimana hasil PPID kepada Kemenkeu dan MA ini. Baik, makasih Pak Rinto. Jumpa lagi Pak Oke, di podcast Mas. berikutnya Pak. Makasih.